Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman satu hobi khusus untuk pemain-pemain ayam rawatan ayam Bangkok. Sore ini saya sudah lagi berada di kandang. Setelah memberi pakan, saya ingin sharing sesamanya dengan teman-teman mengenai tentang dunia ayam rawatan. Kali ini saya akan membahas mengenai tentang cara mencari kualitas anakan yang bagus seperti terah dengan pacek atau induknya atau mendekati dari darah pacekannya. Jadi simak baik-baik ulasannya, tapi sebelum itu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video channel ini. Semoga video channel ini bisa berkembang mengenai dunia perayaman. Oke, ini saya akan membahasnya, yaitu pertama dalam tingkatan mencari anakan yang bagus untuk dirawat ketika masuk usia muda, yaitu carilah terah pacek dengan indukannya. Jelas tahu asal usulnya dari darah mana itu pacek yang Anda ingin kawinkan dengan induk yang lain supaya menghasilkan anakannya seperti gaya tarung dari paceknya atau biasanya bahkan melebihi gaya tipe cara bermain pacekannya. Pertama itu menurut saya usahakan ketika dalam proses perkawinan, misalnya perkawinan pacekan dan induknya, usahakan mulai pakan, vitamin, nutrisi, dan kalsium harus dinormalkan secara baik pacekan maupun dengan indukannya. Kenapa saya bilang begitu? Karena biasanya dalam mengawali silang kawin yaitu harus diberikan maksimal nutrisi dan ekstra puding buat pacekan dan indukannya. Dan ketika bertelur, usahakan harus dikontrol sebaik mungkin telurnya. Misalnya dia mempunyai telur 10 butir telur, kita harus menormalkannya. Dan proses kedua biasanya itu ketika saya memberikan atau mengawinkan pacek dengan indukannya, otomatis saya seleksi telurnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam diri saya sebagai perawat untuk mencari anak-anak yang bagus dan tidak diperjualbelikan, biasanya saya menyeleksi 10 telur menjadi 5 telur. Kenapa saya bilang begitu? Karena percuma 10 telur yang ditetaskan, tapi anakannya kalau jelek sama saja dengan mengurangi tingkat kematian pada anak-anak ayam tersebut. Kenapa saya bilang begitu? Karena bagi saya lebih baik sedikit anakannya daripada banyak, karena dapat merugi buat para perawat atau peternak. Jadi biasanya kalau 5 telur saya seleksikan itu biasanya dalam 10 hari masa pengeraman saya akan melihat kondisi di malam hari dan menyenterkannya pada telur tersebut, apakah sel-selnya atau guratan pada telur itu kecil atau tipis, otomatis saya akan membuangnya. Dan ketika guratan di dalam isi telur itu agak tebal, maka itu siap untuk pengeraman. Oke, itu tahap pertama. Dan tahap kedua biasanya ketika ayam sudah mengeram atau sudah menetaskan anakannya, saya sarankan buat para perawat usahakan anakannya jangan langsung dipisahkan sama induknya. Biarkan dia mengikuti sama induknya minimal 1 atau 2 bulan. Dan jangan lupa juga memberikan pakan-pakan pabrik dan juga pakan-pakan alami. Itu menandakan, pertama kenapa saya bilang begitu, karena jika anakan mengikuti indukannya dalam 2 bulan, itu bagi saya merasa alami. Kenapa saya bilang begitu? Karena tingkat kesehatannya jauh lebih baik daripada ayam yang dipisahkan dengan induk dan anaknya dan diberikan lampu pada anaknya. Dan bagi saya itu tidak secara alami, tulangannya akan bagus kelak. Itu tips yang kedua. Dan yang ketiga, ketika masuk usia 2 bulan biasanya indukannya sudah siap kawin lagi, dan insya Allah indukannya biasanya bertelur dan menjauhi anakan yang sudah dirawat selama 2 bulan. Dan disitulah anakannya siap untuk diperbaiki makan, mulai vitamin dan nutrisinya. Kenapa saya bilang begitu? Karena untuk melihat kerangka tulangannya bagus atau tidak. Dan masuk dalam usia 3 bulan, 3, 4, 5, 6,
bagi saya dalam 4 bulan itu biasanya ayam sudah siap saya box. Kenapa saya bilang begitu? Karena takutnya nanti bulu asli yang dia sempurnakan akan patah ketika dibebas liarkan bersama ayam-ayam lain. Nah, begitu tahap untuk mencari ayam-ayam rawatan atau anakan ayam rawatan bagi saya. Dan ketika masuk ke 6 bulan, ayam sudah bisa siap dimandikan dan diganti pakannya, yaitu berupa baik jagung giling, beras merah, itu tergantung dari si perawat atau para peternak, karena tinggal menyetel apakah tulangannya bagus dan wajib bisa untuk dirawat atau tidak. Jadi itu khusus untuk para perawat ketika mencari anakan-anakan yang berkualitas. Tapi untuk peternak yang ingin menjualnya, bagi saya mungkin saya tidak sarankan, karena ketika dalam menjual anakannya itu otomatis mungkin Anda mengalami kerugian, karena dari tahap awal pertama telurnya sudah di setel mulai dari 10 telur menjadi 5 telur, jadi banyak kekurangan untuk masa pengeraman. Sekian dulu tips kali ini mengenai dunia ayam rawatan untuk mencari anakan-anakan yang baik ketika ditampilkan, dan semoga tips atau video ini bisa berdampak positif buat teman-teman dan kita saling sharing apa adanya, karena tujuannya hanya ingin mencari hal-hal positif dalam dunia perayaman khususnya ayam Bangkok. Oke, terima kasih buat teman-teman. Sekian dulu info kali ini atau ulasan kali ini dari Serak Memanggil Farm Baru dari peternak Om Brewok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.